Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari video kandidat turnamen 2024 babak kedua kawan. Sedikit banyak hasil-hasil di babak kedua sudah saya jelaskan di video tadi. Bagi kawan-kawan yang belum tahu, silakan kalian lihat saja. Nanti di akhir video saya sertakan linknya untuk bisa melihat video antara Hikaru Nakamura versus Vidit kawan. Nah, langsung saja untuk game yang akan kita ulas ini kawan. Permainan dari Ian Nepomniachtchi versus Alireza Firoza. Baru nanti malam insya Allah kita akan lanjutkan untuk game kandidat woman-nya kawan. Oke, permainan mereka berdua hampir sama. Idenya pembukaan Ruy Lopez dengan Berlin Defense mirip dengan permainannya Hikaru Nakamura melawan Vidit kawan dengan gajah C5 sama persis langkah-langkahnya. Tapi disinilah yang menjadi pembeda, pion D5 kawan. Jika tadi Vidit melangkah hanya satu petak saja dengan pion D6. Kemudian berlanjut dengan langkah pion H3 lanjut Nakamura, kemudian kuda ke E7 dan pion D4. Pion C6 yang merupakan ide baru saat itu kawan dimainkan oleh Vidit, di mana kebanyakan gajah ini ditarik mundur ke petak B6 tapi memilih dengan pion C6. Nah, ada opsi tadi pilihan terkuatnya seperti ini menurut engine, tapi Nakamura memilih untuk menahan diri, gajah tarik mundur ke petak D3. Maaf, salah klik kawan, ke petak D3, kemudian gajah ke petak B6 dan Nakamura kalah kawan. Karena ada ide tadi kita lihat permainan dari Vidit, gajah ambil pion H3. Oke, kembali lagi ke permainannya Ian Nepo. Alireza memilih dengan pion D5. Pion pukul, hantam balik dengan menteri kawan. Gajah C4, menteri mundur kembali. Pion B4, langkah-langkah ini cukup standar kawan. Sering terjadi di game-game sebelumnya. Nah, gajah mundur ke petak E7. Melanjutkan pengembangan kuda B ke D2 atau beberapa game sebelumnya ada yang memainkan pion H3 kawan. Atau dorong pion B5. Membuat hitam menang dua langkah ini kawan. Tapi memang langkah terkuat, langkah umumnya adalah pengembangan kuda B ke D2. Bisa kalian tiru jika kalian menemui diagram permainan seperti ini. Nah, gajah F5 merupakan langkah utamanya untuk merebut pion yang ada di petak D3. Nanti bisa diikuti pertahankan pion ini dengan menteri ke petak C2 kawan. Tapi Alireza dengan pion A6 terlebih dahulu. Nah, pion A4. Di sini ada gajah F5. Menteri C2 pertahankan pion, kemudian ada kuda ke pusat menantang pertukaran atau siap juga manuver, berfungsi juga bertujuan untuk blokade diagonal ini kawan. Apakah juga gajah mundur, pion F siap dimainkan ke depannya, buka juga ruang-ruang gelap ini kawan bagi gajah. Tujuan kuda lari ke pusat atau menekan pion ini agar tidak ditinggal oleh menteri. Kuda ke E4, langkah bagus, pertahankan posisi pion, perkuat posisi pion, buka diagonal bagi gajah untuk awasi ruang-ruang gelap ini agar kuda tidak manuver, agar gajah juga tidak manuver kawan. Gajah G4, serang kuda. Kuda dilepas, menteri A2 bersama gajah juga tekan kuda D5. Nah, di sini kuda lari ke petak B6. Kalau kalian sikat kuda F3, maka putih juga sikat kuda D5. Gajah kalian pertahankan. Pion F4 akan mulai didorong oleh putih kawan. Kalian akan kalah cepat tempo untuk menyerang. Putih mempunyai posisi yang bagus, mempunyai keunggulan. Jadi kuda lari ke petak B6 terlebih dahulu. Nah, sekarang memilih dengan langkah gajah dipertahankan. Persilakan gajah sikat kuda. Berharap nanti lajur G terbuka, bisa diisi oleh benteng, raja bergeser kawan. Diterima oleh Alireza, gajah sikat kuda F3, ambil balik oleh pion G. Dan Alireza untung satu pion kawan, menteri ambil pion D3. Ada satu game sebelumnya di posisi ini menteri D7 kawan dan putih menang. Ambil pion D3 ini merupakan langkah baru yang belum pernah tercapai sebelumnya di langkah ke-16. Coba ingin rebut satu pion lagi kawan. Nah, Ian Nepo melangkah raja G2. Dan harus hati-hati di posisi ini. Menteri sudah tidak mempunyai banyak ruang. Kalau kalian melakukan pergerakan yang lain, hati-hati. Ada benteng D1 dan kalian akan terjebak. Menteri bisa jatuh. Oleh karena itu, langsung tarik mundur ke petak D7. Ada benteng D1. Menteri mundur ke petak E8. Kalau kalian hadang, bahayanya kan ada pion C4, pion C5. Garbuan kawan. Bahaya sekali. Memilih dengan langkah menteri mundur ke E8. Pion H4 sekarang dikorbankan kawan. Idenya ya kalau diterima maka terbuka banyak lajur-lajur ini kawan bagi benteng-benteng putih. Kuda C8 biarkan saja lajur H tertutup. Terus dorong pion kawan, petak H5.
Raja bergeser ke H8, salah satu opsi adalah hentikan laju pion ini. Ini juga pilihan terkuat kawan. Mungkin gantian pion F yang akan didorong oleh Yan Nepomniachtchi. Memilih raja bergeser berharap juga bentengnya akan mengisi lajur G nanti kawan, dan dorong pion lagi. Nah, di sini kawan, pion G5. Kenapa tidak dibuka saja kawan? Ya, dihantam balik oleh gajah. Kalaupun ada skak di sini, raja ke F1, raja ke E2, benteng-benteng pun siap akan mengisi lajur-lajur yang terbuka kawan. Oke, kembali lagi ke langkahnya. Jadi tetap tertutup pilihan dari Alireza bermain dengan pion G5. Sama menawarkan pion ini kawan. Kalau diambil oleh kuda, ya bahayanya tetap akan diambil oleh gajah kawan. Diikuti dengan benteng, posisi raja kalian berada di lajur G. Tentu posisi gajah ini akan kena pin, nanti bisa diikuti dengan langkah. Mungkin kalian pertahankan dengan menteri D2, ada menteri E7 kawan. Tetap posisi gajah bisa jatuh. Maaf. Oke, lanjut. Di sini menteri D2, kemudian ada kuda ke D6 menantang pertukaran. Ditolak melanjutkan pengembangan gajah B2, jangka panjang menempatkan gajah di diagonal gelap. Tujuannya jelas kawan di sini nanti. Dan juga koneksikan dua benteng, benteng pun siap digeser kawan. Ataupun juga nanti persiapan dukungan bagi menteri ini, benteng tetap berada di pusat. Selanjutnya kuda F5, langkah kesalahan pertama Alireza kawan, di mana di sini kawan langkah terkuatnya bermain dengan pion F6, perkuat rantai pion, memilih dengan kuda ke F5. Persiapan untuk melakukan skak di sini, garbuan nanti kawan pada pion ini mendapatkan pion lagi, harapan dari Alireza Firoza. Menteri D7 menantang pertukaran, ditolak kuda ke petak H4 skak, raja ke F1, pion F5 kawan. Tidak terburu-buru ambil pion ini. Kalau ambil pion langsung, kemungkinan jawaban putih ya di sini pion C akan jatuh, diikuti benteng mungkin. Hilang keunggulan hitam kawan. Oleh karena itu pion F5 langkah bagus kawan. Kemudian ada kuda ke G3, serang balik pion. Dari tadi hitam ini menolak pertukaran menteri. Memang idenya kalau diterima maka benteng ini akan cepat naik berada di baris ke-7 kawan. Ya kalau Stockfish menilai posisi hitam baik-baik saja, bahkan cenderung unggul kalau melakukan pertukaran kawan. Tapi dari kacamata kita, kalau benteng sudah menusuk ke baris ke-7 ini bisa bikin repot. Kuda caplok pion F3, pilihan Alireza. Pion B5, pion F4 saling ancam, langkah kesalahan kawan dari Alireza kurang akurat. Langkah kuda ke A5 patut dipertimbangkan untuk coba ancam gajah. Gajah mungkin mundur ke peta A2 ataupun ke peta E6 ini kawan. Nah, benteng bisa diangkat naik ke peta F6. Menurut Stockfish, ancam gajah terlebih dahulu. Ataupun tadi jika gajah mundur ke peta A2, maka pion G kawan yang didorong, bukan pion F. Ide dari Stockfish seperti itu. Tapi memilih pion F yang didorong, ancam kuda kembali. Kuda ke E4, kuda ke A5. Nah, gajah ke E6 menghindari serangan kuda. Dan menteri G6, langkah kesalahan kawan meninggalkan gajah. Di posisi ini kawan kontrol waktu sudah mulai terpaut jauh. Terpaut jaraknya sekitar berapa kawan? Sekitar 23 menit kawan. Dimana Alireza punya 8 menit. Yan Nepo punya 31 menit. Dia berpikir kurang lebih 3 menitan kawan. Ya, langkah kesalahan menteri G6 meninggalkan gajahnya kawan. Apakah Alireza tidak tahu kawan? Dengan melangkah menteri ke petak G6 dia ingin mendapatkan kuda. Tapi dia lupa ada pion di sini kawan. Menteri ambil gajah E7, lanjut Yan Nepo. Ancaman skak mat jika menteri ambil kuda. Wassalam kawan, game over. Apakah lupa ada pion di sini tadi? Ini semacam blunder pos ronda seperti permainan kalian atau permainan admin sering seperti ini kawan. Di sini menteri ambil gajah E7, Yan Nepo unggul 1 perwira penuh. Menteri ambil pion H6. Gajah F7, awasi ruang terang agar tidak ada pergerakan benteng ancam menteri atau pergerakan di lajur G. Tapi yang terkuat tadi, gajah ini bergerak ke petak D5. Memilih gajah F7. Kalau menteri ingin melakukan skak, Stockfish menyarankan ke petak H1. Alireza memilih menteri ke H3 skak. Raja ke E2, selanjutnya menteri ke petak F5. Ingin coba rebut kuda, ada gajah D5. Benteng AE8, menteri ambil pion C7. Menteri G4, persiapan discover kawan, raja langsung lari ke D3.
benteng D8 serang gajah dan pion C4. Nah, di sini ada opsi untuk sikat pion ini kawan dengan kuda. Kenapa tadi kuda ini tidak diselamatkan saja? Memang sudah tidak bisa diselamatkan kawan. Posisi kuda ini sudah terjepit. Kalaupun dengan pion ini ya percuma kawan. Kuda mungkin nanti akan menyerang benteng terlebih dahulu untuk melakukan juga manuver-manuver kawan. Posisi kuda dalam posisi sulit. Nah, di sini ada benteng, pion C4. Nah, langsung sikat saja pion C4 menurut Stockfish, tapi malah memilih korban kualitas. Benteng sikat gajah D5. Ambil balik oleh pion C, menteri H3, lagi-lagi ancaman discover. Nah, di sini kuda G3. Setelah merasa unggul 2 perwira kawan, karena perwira hitam di sini juga jatuh di langkah berikutnya, jadi Ianipo kembalikan 1 perwira untuk blokade baris ketiga ini dari ancaman discover. Kuda C4 caplok oleh menteri kawan. Kalau engine Stockfish menyukai caplok dengan raja. Memang ada benteng C8, tapi kalian masih bisa menang kawan dengan cara seperti ini. Coba lihat, 2 pion kalian backup menteri, tetap masih bisa menang. Mungkin berlanjut dengan langkah pion ambil kuda G3, ambil balik, kemudian kuda ke petak D4 untuk blokade dukungan kawan. Sikat, ambil balik, putih akan tetap menang. Menteri yang ambil kuda C4. Tadi memang harapannya sih diambil oleh raja kawan. Menteri ambil kuda C4. Pion ambil kuda G3. Pion ambil balik. Pion A pukul pion B5. Oh ya kawan, tadi sempat kelupaan di posisi langkah keberapa tadi kawan? Di sini tadi kita lihat, nah di sini kawan, setelah benteng A bergeser ke petak E8 inilah Alireza dalam krisis waktu. Di sini di posisi langkah ke-33 kawan, hanya bermain dengan 24 detik. Sekali lagi ingat, turnamen ini menggunakan kontrol waktu 120 menit kawan, tanpa increment sampai langkah ke-40. Baru selepas itu ada tambahan kontrol waktu lagi dan ada increment-nya. Sekarang tidak ada increment. Kalau waktunya habis, ya sudah game berhenti kawan. Kita percepat lagi, admin tadi kelupaan kawan. Nah, di sini korbankan tadi kuda. Selanjutnya pion A pukul pion B5. Pion A ambil balik pion B5. Kita sudah masuk ke langkah ke-41. Kontrol waktu sudah ditambah kawan. Benteng C8. Di sini ada benteng H1 saling ancam menteri. Menteri bergerak ke D7. Kalau dengan tempo melakukan skak ya simple, menteri putih bisa blokade juga menghindari benteng. Menteri ke petak D7. Menteri ke E4 serang kuda. Nah, di sini raja bergeser ke petak H8. Ini merupakan jebakan kawan di sini. Ya, kalau menteri ini ambil kuda di petak F3, maka gantian kawan. Hitam punya kesempatan menyerang. Dan kalian mau lari kemana? Nanti tetap dikejar-kejar kawan. Di sini Stockfish menilai juga naik turun, tapi jika dilanjutkan dan lebih dalam untuk mengevaluasinya, hitam bisa menang. Tapi masih butuh perjuangan berat juga bagi hitam. Tapi berbalik posisi hitam dalam posisi bagus jika langsung ambil kuda. Tapi saya tak perlu lagi melanjutkannya. Silahkan kalian otak-atik dengan engine kalian sendiri kawan. Jadi raja menghindar terlebih dahulu, menghindari diagonal terang ini kawan. Nah, kuda ke petak D4, sikat oleh gajah, Alireza menyerah di langkah ke-45. Kalau diambil balik kawan, oleh pion skak, kalian tak perlu ambil kawan, raja bergeser ke D2 saja terlebih dahulu. Menghindari skak-skak, area terbuka, dan kalian masih unggul 1 benteng penuh kawan. Putih akan tetap menang. Oke, itulah kawan, blunder pos ronda dari Alireza Firoza. Langkah keberapa tadi kawan blunder? Langkah ke-29 di posisi ini kawan. Dia lupa ada pion H6 meninggalkan gajahnya. Cuma-cuma gajah ini tewas di tangan menteri putih. Menteri hitam tidak punya waktu untuk ambil kuda di petak E4 karena ancaman skakmat 1 langkah yang terlupakan oleh Alireza. Oke, semoga permainan dari kedua pemain dan blunder dari Alireza tidak terulang pada game kalian kawan. Dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Insya Allah nanti malam kita lanjut 1 game dari Woman Kandidat. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.